Ya, Pak Jabir, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, nampaknya China masih menjadi produsen timah dunia dan Indonesia di posisi kedua. Apa yang bisa kita cermati dengan data yang sudah disampaikan? Nampaknya ini menjadi suatu peluang yang masih menjanjikan bagi Indonesia begitu untuk eksportasi timah ke luar negeri. China itu main producer, akan tetapi di data mereka 2020 saja masih net importer, jadi mereka Oke. masih perlu bahan baku di luar apa yang mereka produksi sendiri. Tahun ke tahun tentunya kadang mereka ada ekspor sedikit, tapi secara net-netan mereka masih net importer. Jadi boleh bilang Indonesia itu adalah yang boleh bilang yang supply dunia. Akan tetapi kan sudah tidak jauh lagi dengan Bolivia ya. Iya. Kalau Malaysia mah itu mereka membeli ore dari negara lain-lain. Oke. Boleh dibilang 90-an persennya itu ore dari luar negeri. Bahkan mereka menadah semua illegal ekspor dari Indonesia yang mentah ya, biji timah atau apa yang pokoknya yang diselundupkan itu mereka yang tampung. Itu Malaysia. Kalau Peru memang mereka juga produksi sendiri. Jadi Bolivia dan Peru itu kan tin belt yang di sisi Amerika Selatan situ ya. Jadi di dunia ada dua tin belt, satu yang di Southeast Asia sini dari Indonesia sampai ke China gitu. Baik, tapi kalau kita lihat eksportasi secara ilegal tadi dan kaitannya dengan larangan ekspor timah tadi bagaimana? Apakah kegiatan tersebut masih Ini ada berlangsung? satu tautnya dikit gini. Timah ini sangat-sangat karena negara tetangga ini yang tadi saya bilang itu menerima secara open. Timah ini dahulu pernah pas Permendak yang tentang bursa itu efektif. Mereka hanya mengatur semua ingot. Jadi ingot harus via bursa. Nah, terus sekali itu berjalan, jadi ini saya mau ngomong sedikit histori ya, akan gimana pelaku industri timah, kadang ada yang nakal. Pelaku mulai cetak timah jenis lain-lain, kayak piring, atau tegel, atau plat, atau apa. Jadi kan HS code itu yang tidak diatur di Permendak, sehingga mereka tidak via bursa melakukan ekspor yang bentuk lain-lainnya. Sehingga Permendak itu direvisi beberapa kali sampai semua HS code itu kalau tidak ada di Permendak tidak boleh diekspor. Nah, pertanyaan saya kalau kita mau hilirisasi lagi, segitu banyak HS code yang bisa mengandung timah, apakah semua akan diatur atau tidak? Ini hanya berubah bentuk doang. Kalau nanti emang pemerintah hanya mengeluarkan satu kebijakan tapi tidak benar-benar mendalami atau mengetahui plus dan minusnya terhadap kebijakan itu, dan atau kebijakan itu harus kira-kira was-was terhadap apa aja yang bisa nanti bumerang jadi menjadikan kebijakan itu tidak efisien atau tidak efektif. Semua harus tahu, dan saya tentunya kami setelah mendengar ini kedua kalinya, kan ini pembahasan kedua kalinya ya. Dalam waktu dekat kami tentunya akan ke Kemen SDM dan juga ke Kemenperin untuk memberikan data-data dan juga rekomendasi dari kami, sehingga itu bisa mungkin dilanjutkan kepada Kemenko dan naik lagi ke atas seperti itu. Saya rasa perlu adanya balance antara input dari akademisi dan juga input dari pelaku usaha. Itu dia. Gitu. Berarti mungkin ada suatu masih belum ada sinkronisasi kaitannya dengan data tadi. Apakah raw material untuk industri timah sendiri apa yang benar-benar raw, sementara Anda katakan sudah tahun 2007 sudah ada pengolahan begitu ya, masuk ke 2014 pun sudah lewat perdagangan. Dan lanjutannya kita tahu hilirisasi berikutnya seperti yang Anda katakan juga adalah tin solder, kemudian tin case begitu. Apakah itu yang diharapkan oleh pemerintah begitu, data kutip, dalam artian pemahaman yang ada saat ini begitu Pak Jabir? Tentu mungkin ke arah situ, kalau kita yang mengerti ya tentu memang arahnya adalah kepada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini harus yang benar, yang saya bilang. Jangan nanti hanya berubah bentuk saja, dicetak jadi bentuk lainnya supaya jadi bisa, ini adalah udah produk hilirnya. Tapi itu hanya padahal cuma cetak yang beda. Diakali saja begitu ya Pak Jabir? Iya, betul. Nah,
Terus yang kenapa kita juga kalau emang bisa diserap di lokal, kenapa tidak? Kami sangat mendukung. Tapi gini, kalau kita hanya dikasih 1 tahun untuk benar transisi, investasi di hilirnya aja belum ada sekarang. Oke. Untuk yang ada, yang sudah ada, itu kapasitasnya sudah terpenuhi, itu PT Timah Industri yang sudah punya hilir. Tentu juga bisa tadinya itu kalau ada asosiasi solder Indonesia juga. Semuanya sementara ini maksudnya mereka masih bisa mendapatkan bahan baku secara maksudnya nilai ekonomis yang oke dan lain-lain di selama ini gitu. Jadi ya saya juga maksudnya tidak ada, saya mendukung adanya hilirisasi tentu, tapi kita harus mengaca sendiri untuk mencapai ke 100% hilirisasi. Apakah mungkin? Saya rasa ini sekarang tidak mungkin, soalnya belum ada investasi yang masuk, sehingga kita untuk dari 5% untuk ke 100%, saya rasa ini mustahil. Jadi tapi saya mendukung juga kalau kita duduk bersama untuk membuat sesuatu grand plan ya untuk tim industri, untuk pertimahan ini. Betul. Kita duduk bersama. Kalau dilakukan secara bertahap itu juga kami mendukung. Akan tetapi jangan yang tadi saya bilang hanya nanti itu perubahan bentuk saja. Sangat disayangkan sekali. Soalnya nanti di luar negeri akan dilebur kembali menjadi ingot juga seperti itu. Nah itu dia, mungkin perlu ada satu pemahaman, mungkin perlu duduk bareng lagi nih antara Asosiasi Eksportir Timah Indonesia maupun dengan Kementerian SDM ataupun perindustrian, sehingga tadi ada kesamaan maksud dan tujuan begitu dari penerapan larangan ekspor timah ini dengan adanya pengolahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman asosiasi begitu. Tapi kalau kita lihat tadi, Anda melihat apakah bottleneck ini bisa segera diatasi, karena kan khawatir ini waktu ataupun tenggat waktu yang diberikan begitu dengan proses hilirisasi tadi, sementara infrastruktur kaitannya dengan investasi pengolahannya pun belum tersedia begitu dengan optimal. Ya, nah gini, makanya yang tadi itu kita perlu sinkronisasi dan juga benar-benar duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk negara ini. Semuanya tentu perlu ada step by step. Mungkin ini gara-gara juga banyak isu tentang byproducts dari timah yang bisa digunakan yang seperti rare earth, betul kan? Mungkin emang pemerintahan ini lagi mau. Emang saya setuju, maksudnya apa yang digali mesti semuanya itu byproducts-nya itu tuh bisa jadi menghasilkan sesuatu yang menghasilkan. Banyak sekali IT juga sudah melakukan studi, banyak yang masih kita bisa optimalkan ini dari pertimahan ini, industri-industri apa saja yang bisa step by step yang quick win-nya dulu sebelum kita ke full yang hilirisasi total itu. Soalnya menurut saya 100% itu sangat mustahil. Akan tetapi kalau kita mau melakukan step by step dengan maksudnya mengundang banyak juga kita perlu sadari di Indonesia ini yang menghambat pertumbuhan Indonesia adalah kemahalan di logistik, harga logistik antar pulau. Kita kan negara ini negara arkipelago, di mana untuk kita mengekspor kadang kita harus dari satu pulau ke pulau ekspor port, di mana kontainer saja harus ganti, ada harga lagi. Itu semua harganya sudah semahal kita ekspor langsung gitu. Jadi kadang-kadang kita harus juga mengetahui bahwa harga logistik di Indonesia ini mahal. Apakah kalau kita membangun sesuatu industri hilir ini, semua ini udah taken into, maksudnya sudah masuk dalam hitungan untuk supaya kita yang kan disebut kalau sudah hilir harga double, betul kan? Itu dibilangnya kan harga akan double. Tetapi double-nya ini apakah untuk produsen atau nanti double-nya ini justru untuk logistik, seperti itu. Ya Pak Jabin, ini menarik. Lantas strategi apa yang akan dilakukan oleh teman-teman asosiasi begitu menyikapi larangan ekspor timah ini? Apakah
nanti benar-benar seperti beberapa komoditas lainnya yang benar-benar stop begitu untuk eksportasinya, atau ada langkah lain nih? Silakan. Saya rasa tidak mungkin di stop langsung karena tentunya dalam waktu dekat kami secara asosiasi akan memohon waktu kepada kementerian-kementerian yang terkait yang tadi saya bilang, tentunya SDM dan juga Kemenperin, dan juga mungkin ya tentunya Kemendak ya. Itu sekarang kan yang sangat mengatur perdagangan timah ini Permendak seperti itu. Nah, dengan kementerian-kementerian terkait kita akan let the data speak. Kita akan kasih data semuanya, mengasih kajian-kajian gimana rentannya timah ini kalau tidak diatur dengan ketat, yang tadi saya bilang jadi hanya perubahan bentuk jadi bisa diekspor. Itu menurut saya itu kita mundur berapa langkah, bukannya maju berapa langkah. Seperti itu. Soalnya yang tadi saya bilang, nanti yang bisa dilihat itu MSC yang tadinya 7%, bisa aja nanti naik ke 14% ke 21% takutnya. Soalnya nanti bentuk apapun yang kita dibilang sudah hilir, dilebur kembali oleh MSC untuk menjadi ingot. Soalnya ujung-ujungnya banyak negara yang sudah invest di mesin-mesin yang baru. Kita kan timah ini digunakan di elektronik industri. Kita mesti tahu elektronik industri ini adalah fast moving industri, di mana dari tahun ke tahun semua jadi makin kecil, dari tahun ke tahun, dari yang tadinya misalnya satu ponsel itu berapa gram jadi cuma pakai berapa gram. Iya, betul. Miniaturization, we call it miniaturization ya. Nah, di mana jadi di situ kan dulu fit terhadap maksudnya mesin itu adalah thin wire gitu atau enggak thin bar. Sekarang itu pasta. Kenapa pasta? Supaya jadi solder-solder itu bisa sangat kecil, materi-materinya sangat kecil. Nah, mereka yang sudah melakukan investasi terhadap tim pasta, dan bahkan saya dengar tim pasta ini ada masa kadaluarsa sekitar 3 bulan. Nah, kalau kita melakukan investasi itu segala di dalam negeri ini, sudahkah kita menghitung terhadap itu negara yang bakal menyerapnya, apakah itu nanti bisa shiftingnya itu dalam waktu yang tidak itu jadi masih tidak kadaluarsa. Dengan pabrikasi yang ada di negara masing-masing tujuan ekspor tadi, begitu ya Pak Jabin ya? Ya, nah kalaupun kita mau mereka tentunya kan itu banyak high tech yang mungkin perlu ada sedikit transfer of technology, di mana tentunya kalau memang ke depan mau seperti itu kita sudah mesti mulai. Jadi intinya kita pengusaha perlu satu kejelasan dan benar-benar jelas kalau emang mau di stop, ya itu harus jelas mau di stop dibilangnya, sehingga kami sudah akan mencari jalan lainnya untuk kami bisnis masih bisa melakukan bisnis ya, atau enggak benar invest kemana dulu yang kira-kira emang bakal juga diserap asing. Bukannya hanya mengakali untuk bisa ekspor, di mana nanti negara lain melebur kembali ulang timah yang kita ekspor itu. Kan kita mau benar-benar value added yang benar gitu. Kami bukan asosiasi yang hanya maksudnya ya cuman asosiasi abal-abal atau bagaimana gitu. Kita kepentingan kemajuan industri timah ini adalah prioritas kami, makanya PT Timah pun juga di IT demikian. PT Timah pun juga ada menitip pesan bahwa ini harus kita diskusikan kembali, duduk bersama kembali. Tentunya kami akan memberikan semua data yang ada, the pros and cons-nya bagaimana, kalaupun emang maksudnya Pak Presiden ataupun ya petinggi-petinggi mau akan sesuatu, itu adalah targetnya. Mari kita sama-sama gimana menuju target situ. Jangan sesuatu yang menurut pelaku usaha ini mustahil. Seperti itu. Itu dia, berarti memang perlu ada satu pemahaman bersama begitu antara pemerintah dan pelaku usaha terkait dengan tadi ada mekanisme larangan, tapi larangannya nampaknya masih banyak faktor yang perlu dicermati, baik infrastruktur, kebutuhan dari negara-negara tujuan ekspor juga terhadap produk-produk timah di Indonesia begitu ya Pak Jabin. Ya. Baik. Pak Jabin, ini mohon maaf waktu terbatas, terima kasih banyak atas sharingnya, dan semoga tadi ada titik temu ya antara pelaku usaha dengan pemerintah begitu, sehingga
nanti Iya. makin jelas begitu duduk permasalahannya ya Pak Jabin ya. Iya, Baik, mungkin terima kalau udah itu kita ketemu kembali gitu ya.